Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang lingkungan belajar dan faktor-faktor non-intelektual peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ajeng Fitriadiningsih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatihin. Perkenalkan, nama saya Nelia Nawati. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya mengenai pengertian lingkungan belajar. Apa sih pengertian lingkungan belajar? Nah, jadi lingkungan belajar atau yang biasa disebut dengan lingkungan kelas merupakan salah satu faktor terpenting yang memengaruhi belajar peserta didik, di mana lingkungan belajar yang kondusif sangat menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Lingkungan belajar yang kondusif dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu lingkungan belajar dan interaksi belajar. Adapun lingkungan belajar yang mengacu pada lingkungan yang dialami peserta didik dalam belajar mereka, sedangkan interaksi belajar mengacu pada hubungan yang terjalin antara pendidik dengan peserta didik. Menurut Kilgore, dua komponen utama dari lingkungan belajar adalah komponen fisik dan psikososial. Nah, komponen fisik meliputi semua aspek fisik seperti ruang kelas, bahan ajar, fasilitas belajar, lingkungan luar baik di dalam maupun di luar kelas. Dan komponen psikososial yang berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara peserta didik dengan peserta didik dengan pendidik, dan peserta didik dengan lingkungan. Baik, materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua, yaitu Mas Ahmad Fatihin. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Ajeng mengenai faktor non-intelektual peserta didik. Terdiri dari apa saja sih faktor non-intelektual dalam belajar? Faktor non-intelektual dalam belajar itu terdiri dari sikap, motivasi, mengolah informasi, konsentrasi, percaya diri, dan kebiasaan. Faktor non-intelektual ini tentu tidak terlepas dari kerja otak. Ada beberapa cara mengajar yang disukai oleh otak menurut Alamsyah Said dan Andi Budimanjaya, yaitu 1. Kenali tipe-tipe kecepatan belajar peserta didik dengan baik. Kecepatan belajar pada peserta didik ada yang fast learner, normally learner, slow learner, dan very slow learner. 2. Bangunkan rasa percaya diri peserta didik dan beri motivasi belajar yang berprestasi kepada peserta didik. 3. Ajarkan peserta didik dengan penuh hati atau dengan hati. 4. Ajarkan peserta didik sesuai dengan kecerdasan yang dimilikinya dengan gaya belajar peserta didik. 5. Gunakan strategi pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. 6. Mainkan persepsi alpha zone dan scan setting dalam proses mengajar. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nelly. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Fatihin. Saya akan membahas tentang 6 faktor non-intelektual dalam belajar. Yang pertama, ada sikap terhadap belajar. Sikap adalah kecenderungan orang berbuat. Sikap sesungguhnya berbeda dengan perbuatan karena perbuatan merupakan implementasi dari sikap. Yang kedua, ada motivasi belajar. Motivasi dalam kegiatan belajar merupakan kekuatan yang dapat menjadi tenaga pendorong bagi siswa untuk mendayagunakan potensi-potensi yang ada pada dirinya dan potensi yang ada di luar dirinya untuk mewujudkan tujuan belajar. Yang ketiga, ada mengelola informasi belajar. Mengolah informasi belajar atau bahan belajar dapat diartikan sebagai proses berpikir seseorang untuk mengolah
informasi-informasi yang diterima sehingga menjadi bermakna. Yang keempat, ada konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan salah aspek psikologis yang seringkali tidak begitu mudah untuk diketahui oleh orang lain selain diri individu yang sedang belajar. Yang kelima, ada rasa percaya diri. Rasa percaya diri merupakan salah satu kondisi psikologis seseorang yang berpengaruh terhadap aktivitas fisik dan mental dalam proses pembelajaran. Di sini ada yang terakhir, yaitu kebiasaan. Kebiasaan belajar adalah perilaku belajar seseorang yang telah tertanam dalam waktu yang relatif lama sehingga memberikan ciri dalam aktivitas belajar yang dilakukannya. Saya juga akan menjelaskan tentang peran faktor non-intelektual dalam belajar. Yang pertama, sebagai pendorong peserta didik untuk berbuat atau bertindak dalam menentukan arah perbuatan sehingga dapat menyelesaikan perbuatan yang harus dilakukan. Yang kedua, sebagai pengarah akan berpihak sehingga dapat mengolah informasi pembelajaran. Yang ketiga, sebagai pemusat perhatian atau pikiran pada kegiatan belajar, baik pemusat tenaga maupun kekuatan. Yang keempat, sebagai pengarah aktivitas fisik dan mental belajar peserta didik. Yang kelima, untuk menciptakan belajar yang teratur, daya tahan belajar yang lama, dan membiasakan belajar pada diri peserta didik. Yang terakhir, untuk menciptakan pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik. Itulah presentasi dari kami yang dapat disampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian pemeran dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.